Hello, welcome back to our channel. Yeay. Harus heboh sendiri. Jadi di video kali ini kita mau sedikit membahas tentang gap year. Nah, mungkin dari beberapa dari teman-teman mungkin udah ada yang tahu ya apa itu gap year, atau bahkan mungkin udah mengalami langsung apa itu gap year. Nah, tapi buat yang belum tahu, gap year itu sendiri adalah suatu momen ketika seseorang itu memutuskan untuk berhenti sejenak ya untuk melanjutkan pendidikan formal. Nah, ini biasanya terjadi di anak-anak SMA ya yang baru lulus gitu kan. Tapi karena ada alasan tertentu, nah dia memutuskan untuk nggak ngambil kuliah dulu. Sedih sih sebenarnya. Karena faktor biaya atau karena faktor belum siap mental atau mungkin ada faktor-faktor lain ya. Nah, belum siap mental. Ini beliau ini di sebelah saya ini. Kebetulan beliau ini dulu juga gap year. Nah, dia ini mau menceritakan pengalamannya dulu gitu. Nah, jadi mungkin ini ya kita mulai dulu dari alasannya. Kamu dulu kenapa alasannya kok bisa gap year itu gimana? Karena nggak ada yang mau nerima aku. Nah, itu ceritanya. Karena nggak ada kan itu dulu waktu kita lulus itu kan masuknya kan ada jalur pakai rapot, jalur pakai nilai lah intinya, sama ada jalur pakai tes. Nah, aku nggak tahu kalau kamu pakai apa, jalur nilai atau pakai tes kalau kamu. Nah, dulu tuh daftarnya ke mana aja itu? Aku daftar banyak nih, jadi kan pakai tes tuh, pakai rapot kan nggak keterima pertama. Karena pakai rapot itu kalau dulu waktu zaman kayak 10 tahun yang lalu ya, Bo, 10 tahun yang lalu kayak gitu, itu tuh dari sekolah kayak udah nyaring gitu loh, kayak udah ngefilter siapa yang mau ikut jalur pakai rapot. Nah, aku ikut tuh sempet, tapi nggak keterima. Terus akhirnya ya udahlah, masih ada harapan gitu. Jadi kayak pikirannya tuh, masih ada harapan pakai jalur pakai tes. Nah, terus daftar di, ini boleh nyebutin universitasnya? Aduh, malu banget. Yang pertama, aku tuh ikut tes ke ini yang SNMPTN ya, yang satu nasional gitu. Nasional, yang tingkatnya tuh nasional. Jadi di situ tuh kita bisa milih jurusan sama kampus yang berbeda. Nah, aku tuh milih UGM dong, tentu saja, karena kayak kan di Jogja ya, di Jogja tuh yang kampus paling mentereng, paling bagus, paling top tuh pokoknya UGM. Aku milih UGM. Terus pilihan kedua itu UNY. Jadi kayak grade pertama habis itu grade kedua jurusannya sama. Jurusannya tuh tahu nggak sih, aku tuh jurusannya ambilnya tuh matematika. Kalau nggak matematika, statistik. Nggak usah ketawa, gue tau lo bakal ketawa. Kenapa tuh kok mau ngambil jurusan itu? Karena kayak kalau sekarang dipikir-pikir, itu tuh kayak dulu tuh just random pick gitu loh, ngerti nggak? Bukan yang kayak pengen ini karena misalnya nih, orang masuk ke dokteran karena dia pengen jadi dokter. Kalau nggak masuk ke dokteran karena orang tuanya dokter, jadi dia pengen terusin. Atau pengen masuk ke jurusan ekonomi karena dia suka akuntansi kayak gitu-gitu. Aku tuh enggak. Jadi jurusan yang pertama aku masuk ke, aku tuh inget banget daftar statistika UGM. Kayak bunuh diri banget gak sih? Apa dulu, circle kamu dulu pengen ke situ juga atau gimana? Enggak, soalnya aku dulu masuk IPA juga nyasar, tapi nggak sadar diri. Jadi kayak daftar statistika UGM, terus jurusan IPA, semua tuh jurusan IPA. Jadi dua-duanya, aku lupa yang UNY itu jurusan apa ya, kayaknya IPA juga. Tapi itu karena aku tuh masuk jurusan IPA nyasar, tapi nggak sadar diri, nggak pernah belajar. Terus waktu lulus masuk kayak daftar ke jurusan IPA juga, nggak sadar diri juga. Oke, gitu. Berarti alasan kamu itu gap year karena ini nggak keterima di jurusan yang kamu pilih gitu ya? Di jurusan dan di kampus. Bentar, itu belum selesai. Kan udah di SNMPTN nggak keterima tuh. Akhirnya ke sorry intermezzo. Oke, sorry tadi intermezzo, kita lanjut ya. Jadi yang tadi aku bilang, aku daftar UGM sama UNY jalur SNMPTN tuh belum selesai. Jadi setelah nggak keterima, itu kan ada jalur yang kayak diselenggarakan oleh si kampus itu, ya kan? Jadi kayak per kampus itu kayak buka lagi tuh. Kalau dulu namanya, kalau nggak salah, kalau misalnya di UI itu namanya SIMAK UI kayak gitu-gitu. Terus yang UGM tuh apa lagi gitu. Akhirnya aku ikut, bukan di UGM tapi di UNY, karena aku kayak sadar diri udah kayak kalau UGM kagak bakal keterima udah, karena akhirnya di UNY.
Terus itu tuh udah sadar kalau kayaknya masuk jurusan IPA tuh nggak bakal diterima lagi. Terus akhirnya aku kayak banting setir ke jurusan IPS. Dan itu tuh kayak totally ilmu yang bener-bener beda. Jadi aku belajar lagi tuh. Aku ingat banget tuh buat Siti teman aku, thank you banget karena dia jurusan IPS. Terus dia kayak ngajarin dan dia tuh udah keterima. Jadi dia kayak ngajarin aku dan beberapa teman itu pelajar di IPS tuh loh buat masuk ke jurusan IPS. Waktu itu aku inget banget aku daftar di UNY tuh akuntansi sama satu lagi tuh administrasi negara. Dan itu zonk juga, nggak keterima juga. Itu sebenarnya jurusan yang kamu sendiri nggak familiar ya dengan? Enggak. Kalau berarti kan kamu nih daftar nggak cuma di Univ Jogja doang ya, nyoba ke universitas yang luar Jogja juga. Nah, yang luar Jogja juga aku daftar di, tau nggak di mana? Di STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara ya kalau nggak salah, di STAN. Dan itu juga kayak habis UNY itu ke STAN, terus nggak keterima juga, benar-benar nggak keterima. Terus aku daftar ke swasta, keterima pakai rapot karena nggak pakai ini kan, nggak pakai tes. Pakai rapot keterima. Itu pun juga aku daftarnya ekonomi kalau nggak akuntansi. Jadi abis itu kayak aku udah trauma kayaknya di jurusan IPA nih, kayaknya aku bukan di habitatnya deh. Baru kayak gimana ya, kayak enggak deh, kayaknya trauma gitu. Oke, singkatnya kan berarti kamu gap year ini alasannya karena nggak diterima di semua jurusan yang kamu inginkan gitu kan. Nah setelah itu kan perasaanmu gimana tuh? Kan pasti teman-teman sekitar kamu pasti udah pada keterima di sini, udah pada keterima di sana gitu. Dan akhirnya kamu sendiri pasti ngerasa gimana, insecure gitu kan, belum keterima. Ngelihat teman-teman udah pada seneng, udah pada cerita-cerita keterima di sana sini. Nah perasaanmu tuh gimana sebagai orang yang belum keterima gitu? Sedih, insecure, terus kayak ngerasa kenapa ya bego banget gitu, kenapa ya kayak gini banget gitu kan. Karena abis itu aku mau daftar ke kampus yang swasta, terus kayak ambil jurusan yang tadi udah aku keterima itu tuh nggak bisa karena orang tua aku bilang kalau di swasta harganya mahal, biayanya mahal. Dan pada saat itu orang tua aku tuh lagi dananya kalau dipakai buat masuk swasta itu tuh lagi nggak ada gitu lah. Jadi singkatnya kayak alasan yang gap year, satu karena nggak keterima di mana-mana di kampus dan juga jurusan yang aku pengen, yang kedua juga karena nggak ada biaya waktu itu. Jadi orang tua aku di swasta nggak bisa ngebiayain karena mahal bunda. Terus akhirnya sedih, kecewa, insecure, sama kayak pernah sih kayak ngerasa waktu itu tuh kenapa ya Tuhan tuh, kenapa dari sekian banyak pilihan tuh nggak dikasih keberuntungan gitu. Bahkan beruntung pun enggak, satu aja nyantol di mana tuh enggak gitu. Jadi kayak sempet juga dalam tanda kutip marah gitu ya sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok kayak gini banget gitu. Ya walaupun aku tahu sih aku nggak belajar. Nah terus setelah tahu bahwa kamu tidak diterima di salah satu jurusan yang kamu mau, tidak diterima di salah satu universitas yang kamu mau, nah terus kamu memutuskan untuk melakukan berarti kan ada waktu senggang gitu ya, waktu kosong 1 semester lah ya, atau 1 tahun? 1 tahun ya. Nah 1 tahun itu kamu memutuskan untuk melakukan apa? Nah ini sebenarnya yang memutusin bukan aku, karena waktu zaman SMA tuh kayak aku nggak decisif orangnya. Jadi kayak nggak tahu what to do gitu loh. Mungkin semua anak SMA sampai sekarang ada yang kayak gitu ya, nggak semua. Tapi aku ngerasa kayak lulus SMA tuh masih labil, masih belum tahu what to do and where to begin with gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak akhirnya bapakku bilang, ya udah kalau gitu kamu intinya nggak usah kuliah dulu, tapi kamu juga jangan sampai otak lo tuh istirahat gitu. Akhirnya bapakku masukin aku ke kayak lembaga bahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak sekolah bahasa Inggris tapi dia itu setiap hari masuknya. Jadi kayak sekolah, cuma bedanya dari jam 8 sampai siang doang, sampai jam 12 kayak gitu. Dan itu setiap hari. Kursus tapi kayak lebih intensif gitu ya. Nah, jadi kursusnya ini juga di sebuah lembaga yang itu tuh udah terpercaya. Terus bapakku nggak tahu sih dia dapat info dari mana. Thank God banget, maksudnya bapakku tuh open minded gitu ya. Dia tuh nggak ngebiarin anaknya nggak belajar sama sekali.
gitu. Jadi dia dapat info, nggak tahu dapat info dari mana, mungkin dari circle-nya dia kali ya. Terus di lembaga bahasa Inggris ini tuh udah terpercaya, terus masuknya tiap hari, walaupun nggak Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, terus walaupun cuma pagi sampai siang. Dan itu ada ujiannya, ada ujian masuk, terus ujian tengah semester, ujian semester, sampai ada ujian akhirnya, sampai ada kayak kalau kita skripsi itu presentasi skripsi itu ada. Jadi at the end of the year, setelah 1 tahun setelah completing the study, itu kita ada ujian itu tadi, jadi presentasi gitu. Sebenarnya mirip-mirip sekolah formal juga ya sebenarnya. Iya, dia judulnya kayak D1 sih. Ada sertifikatnya juga, jadi kayak sertifikat akhirnya tuh jadi nggak merely les yang informal kayak ketemu gurunya terus kayak cuman les habis itu udah nggak, tapi ada ujiannya, bahkan ada ujian tengah semesternya kayak gitu. Terus banyak juga kegiatan yang lain, jadi kayak ada outing, ada kayak pentas apa. Jadi kita bener-bener nggak istirahat otaknya tuh ya, nggak cuman sekolah doang juga ya, tetap ada ekstra kulikuler. Betul, kayak ada ekstra, jadi kayak sekolah lagi gitu. Nah, di waktu kamu kursus bahasa Inggris itu kan pasti punya teman sekelas gitu kan. Nah, itu teman-teman sekelas kamu tuh apakah sama juga kayak kamu yang gap year juga atau gimana? Mostly. Berarti jadi kayak kita tuh ketemu orang-orang yang sama. Mostly gitu. Satu kelas tuh kayak aku lupa sih ada berapa, kayaknya lebih dari 20 deh. Mostly adalah anak-anak terbuang dan merasa kecewa, kayak mostly mereka tuh kayak dari SMA, lulus SMA nggak keterima dimanapun juga. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk kursus bahasa Inggris itu tadi. Tapi ada juga yang mahasiswa yang dia kuliah malam gitu loh. Jadi kayak udah mahasiswa tingkat akhir gitu. Ada juga yang udah ibu-ibu, bapak-bapak, ada juga. Tapi mostly kayak aku. Jadi lulus SMA nggak keterima manapun, akhirnya gap year dan mengisi waktu luang. Ada yang karena memang suka bahasa Inggris, ada yang kayak gue nggak tahu mau ngapain, ya udahlah kesini aja, menurut orang tua gue bagus, ya udah kesini aja. Ada juga yang kayak bener-bener mengisi waktu luang sampai cuman ikut setengah semester, terus habis itu dia kayak pergi hilang atau kemana, tahu-tahu hilang aja. Terus tahu-tahu dia daftar di ini kayak sekolah kedinasan kayak gitu-gitu. Nah, selama kamu menjalani sekolah yang bahasa Inggris itu kan mungkin awal-awal masuk masih yang keadaan insecure, masih yang belum terima, belum yang menerima kenyataan. Ya, belum ada di stage of acceptance gitu ya. Nah, seiring kamu sekolah di sana, ada nggak perubahan pola pikir? Oh, ternyata gap year tuh nggak buruk juga ya gitu, ada perubahan kayak gitu kan? Thank God iya, jujur iya. Karena dulu waktu awal-awal aku tuh tipe orang yang nggak gampang untuk menerima sebuah kondisi yang baru, ngerti nggak? Apalagi kondisi itu kondisi yang tidak aku inginkan kan. Jadi waktu masuk ke sana itu kebetulan, tapi waktu aku sana tuh kebetulan aku sama temanku yang sekelas waktu SMA. Jadi kayak udah ada kenalan kan. Nah, kita tuh selalu berdua gitu. Tadi kita juga sama-sama kecewa. Aku juga waktu awal-awal masih kayak kecewa, kenapa ya aku harus kesini, kenapa ya aku harus belajar bahasa Inggris, karena aku dulu nggak suka banget. Udah aku tuh harus masuk ke sana, tempatnya jauh, berangkat sendiri, aku nggak suka bahasa Inggris, ngerti nggak? Jadi kayak tadinya nggak suka gitu, udah gitu pagi-pagi jam 8 gitu harus masuk, nggak suka tadinya. Tapi sering berjalannya waktu, kan itu diajarin bahasa Inggrisnya dari nol, bener-bener nol banget. Kayak satu kelas tuh kalaupun ada yang udah bisa, ya bodo amat, lo harus ngikutin teman-teman lo yang nggak bisa. Nah, berarti aku ngulang dari nol banget, terus aku belajar, kan itu banyak kan materinya, jadi nggak kayak bahasa Inggris yang waktu SMA, bener-bener umum, yang kayak bahasa Inggris ya udah berarti ngacak, gurunya mau lagi bahas ini ya bahas ini gitu, nggak. Jadi itu ada structure listening, reading, writing, ada business correspondent dan lain sebagainya. Itu dari nol semua. Dan aku malah jadi tahu, lah ternyata kayak gini. Oh, ternyata asik juga ya. Ternyata nggak sesusah yang aku pikirin kalau dibedah satu-satu. Dan gurunya beda-beda, dan ternyata gurunya asik, gurunya tuh enak jelasinnya. Aku jadi malah tahu bahasa Inggris dari akar-akarnya. Berarti dari awalnya yang kamu tuh nggak suka bahasa Inggris, tapi setelah belajar di situ malah ingin mendalami lagi. Ingin mendalami, jadi suka. Terus pola pikirnya the way of thinkingnya jadi berbeda. Terus kan
kayak misalkan ada pelajaran kayak structure atau reading atau apa segala macam, kan kita belajar teks, belajar lagu, belajar ini. Terus kayak tadinya yang aku nggak tahu sesuatu, jadi aku tahu. Jadi kayak pikiran aku tuh kebuka gitu loh. Nah mulai dari situ aku ngerasa kayak jadi kayak aku ngerasa kayak reborn, ngerti nggak? Jadi someone else yang new gitu. Aku jadi orang yang berbeda, dengan way of thinking yang berbeda, dengan pengetahuan yang berbeda, dan cara memandang sesuatu tuh berbeda. Wow. Jadi setelah itu berapa, 1 tahun ya? 1 tahun. Nah, jadi setelah 1 tahun udah lulus gitu ya, itu kamu memutuskan untuk kembali mencoba daftar kuliah. Iya. Dan waktu kembali mencoba daftar kuliah itu, satu, gue udah tahu gue mau jurusan apa. Yang kedua, gue punya teman seperjuangan. Jadi kayak kita ada beberapa, kayak dua orang apa 3 orang gitu. 2 orang apa 3 orang kita bayar les private berempat, bener-bener belajar. Jadi bener-bener 2 bulan kalau nggak 3 bulan sebelum ada SNMPTN itu kita belajar, bener-bener belajar. Dan kita seperjuangan. Kita nggak cuman aduh pengen banget nih tapi nggak ada usaha. Jadi kita bener-bener ada usaha, belajar serius. Pulang dari kursusan itu kan jam 12 ya, ntar ada break berapa jam, sore dari siang sampai sore, kalau nggak sore sampai malam gitu kita les itu berempat. Jadi lebih mempersiapkan diri dari yang tahun kemarin. Betul. Jadi kayak udah tahu mau jurusan apa, udah tahu langkahnya tuh apa, karena udah belajar dari pengalaman kan. Kayak soal-soalnya kayak gini, jurusannya ini, passing grade-nya berapa, terus yang diterima berapa, kayak gitu. Nah setelah melalui gap year ini sendiri kan kamu awalnya ya gimana ya, stres gitu kan, insecure. Nah setelah gap year ini kamu merasa ternyata gap year ini ada manfaatnya ya, atau sebenarnya nggak buruk-buruk banget ya, itu ada, kalau menurut aku ada sih ya, sisi positifnya gitu nggak? Kalau menurut aku tuh gap year itu ada sisi positifnya selama gap year itu kita ngisi dengan kegiatan yang positif. Dan ini nggak peres ya, maksudnya gini, kalau misalkan lo benar-benar mau kuliah kayak setahun, ada gap yearnya setahun, ya udah berarti tahun depan lo udah harus tahu lo mau ngapain. Lo mau nyoba kuliah, daftar kuliah lagi dengan daftar SNMPTN kayak, atau yang kayak jalur dari kampusnya sendiri, lo udah tahu gitu loh. Lo udah tahu, lo mau kemana, lo mau ngapain, lo udah tahu strateginya apa. Itu bagus. Jangan sampai lo berhenti. Setahun itu mungkin kalau kayak persiapannya buat SNMPTN 1 tahun kemudian kayak masih lama banget gitu. Ya udah, ngambil kursus yang lo suka. Kalau sekarang, dulu kan kayak kursusnya nggak begitu banyak ya, nggak kayak sekarang kan. 10 tahun yang lalu tuh kayak kursusnya cuma kursus bahasa Inggris, komputer, terus apa lagi tuh kayak musik kayak gitu-gitu. Sekarang tuh udah banyak banget, kayak ada bootcamp, terus ada workshop yang nggak berbayar, ada juga yang berbayar tapi kayak 3 bulan kayak gitu. Jadi kamu bisa tahu tuh setahun itu tuh sebenarnya, kalau kamu belum tahu kamu tuh potensinya di mana atau jurusan yang kamu suka apa, setahun itu kamu pakai untuk menggali gitu loh, untuk cari tahu lu tuh sebenarnya mau di mana, sukanya di mana, suka di bidang apa. Setelah itu baru kalau udah tahu strateginya begini, dan kalau lu udah tahu apa yang harus gue lakuin gitu. Tapi bener banget sih, berdasarkan cerita yang udah kamu paparkan tadi ya, jadi aku kayak bisa nangkap beberapa, sebenarnya gap year itu sendiri malah ada manfaatnya, malah justru mungkin buat beberapa orang mungkin malah harus gap year gitu. Kenapa tuh? Padahal dulu aku kayak, kenapa sih aku gap year gitu, soalnya insecure, soalnya waktu masuk kuliah jadi kayak lebih tua setahun sama teman-teman satu angkatan. Ya berapa banyak gitu dari kita yang setelah lulus SMA itu bingung kan mau pilih jurusan apa waktu kuliah. Bener. Dan berakhir salah jurusan. Benar. Dan banyak akhirnya kan kayak gitu. Ya, dan akhirnya kalau nggak dia berhenti di jalan, atau ya ganti jurusan. Benar. Jadi menurutku gap year itu malah bagus ketika kamu tuh nggak tahu sebenarnya pengen kuliah apa, passionmu tuh di bidang apa gitu ya. Jadi gap year itu malah justru jadi momen untuk mencari gitu, untuk menggali sebenarnya passionmu tuh bidang apa, kamu sukanya bidang apa, kamu sukanya mata pelajaran apa, itu justru nanti malah ketemu di gap year itu gitu. Asalkan bener-bener nyari ya, maksudnya setahun itu jangan terus kayak sedih. Iya, aku dulu sedih kayak beberapa minggu lah kayak sedih, tapi untungnya alhamdulillah banget ibuku tuh yang paling ini, ibuku tuh kayak ngasih mental support gitu loh. Jadi kayak udah nggak apa-apa, besok setahun lagi dicoba, sekarang yang penting belajar, jangan sampai otak tuh berhenti gitu. Nah jadi benar kamu bilang,
setahun itu bisa cari apa yang mau kita, apa kayak kita tuh potensinya di mana, bisa tahu potensi dan juga skill kita sama mata pelajaran apa yang kita suka, dengan catatan bener-bener nyari. Jangan malah kayak main. Terus ada juga tuh yang kan kerja ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan memang habis itu punya jenjang karir, tapi ada juga yang kerja karena dia malas belajar, kan ada juga kayak gitu. Jadi dulu tuh aku rasanya juga kayak, duh kenapa ya gap year, soalnya waktu masuk ke kuliah tuh aku takut banget aku jadi yang lebih tua, kayak yang lainnya kan masih kayak seangkatan kan ya, umurnya sama ya. Terus aku takut kalau aku tuh lebih tua gitu loh, kayak jadi yang tua. Tapi ternyata di satu kelas aku tuh ada beberapa juga yang gap year, bahkan 2 tahun kayak gitu-gitu. Tapi kalau cuma beda setahun 2 tahun kan sebenarnya nggak signifikan. Ya dulu kan mikirnya kayak ya karena dulu ya dulu kan mikirnya kayak gitu. Kalau sekarang kan nggak masalah gitu. Kalau dulu tuh kayak takut gitu dan insecure, aduh lebih tua gitu. Tapi bagusnya kayak yang kamu bilang, ketika kita gap year dan kita bisa menemukan apa potensi dan juga pelajaran yang kita suka, kita udah mantap. Aku tuh dulu ngerasanya pas masuk itu kayak semester 1 sampai 2 itu kayak aku nggak ada effort sama sekali buat ngejar mata pelajaran. Kayak aku ngulangin lagi kan, kayak aku ngulangin udah pernah ngulangin lagi kayak structure, listening, writing, reading dan lain sebagainya itu kayak ngulang lagi. Jadi kayak bukannya sombong tapi kayak tutup mata aja bisa. Bahkan buku yang dipakai waktu kuliah tuh udah dipakai waktu aku kursus bahasa Inggris itu. Jadi kayak yang lainnya tuh misalnya kayak harus ngerjainnya berapa hari, aku tuh kayak berapa jam doang. Kayak udah pernah gitu loh, dan ini kayak udah tahu konsepnya. Terus structure ada yang kayak aduh susah banget, menurut gue enggak, ini tuh nggak susah gitu. Ya mungkin bagi orang yang belum tahu jurusannya, ketika gap year dia akan menemukan passionnya gitu kan. Tapi buat yang mungkin dia tuh sebenarnya udah punya target tapi belum keterima, nah gap year itu bisa dia gunakan untuk lebih mempersiapkan diri lagi gitu. Iya, kan, benar. Nah sebenarnya sisi negatifnya itu cuman dari sisi apa ya, mungkin stigma orang aja gitu, ini orang nggak kuliah dicap nganggur gitu. Iya. Paling kan sisi negatifnya bukan sesuatu yang merugikan kita gitu. Kalau cuman stigma orang lain itu kan nggak akan berpengaruh di jalan hidup kita gitu. Jadi itu menurutku bukan sisi negatif sih. Kecuali kalau sisi negatifnya bikin kita jadi nganggur gitu. Nah itu kan salah dia sendiri, nganggur. Itu pilihan gitu, kan, karena dia gitu. Dan lagi anyway juga stigma kayak gitu tuh kayaknya 10 tahun yang lalu nggak sih? Kalau sekarang tuh udah, sekarang aku tuh baru tahu term gap year itu belum lama. Oh gap year tuh ternyata ini lah, berarti gue dulu angkatan gap year dong kayak gitu. Sekarang bahkan bimbel-bimbel tuh ada loh, kayak apa sih media promo mereka tulisannya pembuka kursus gap year gitulah intinya. Jadi buat alumni yang ibaratnya dia tuh belum coba di angkatan dia tapi next year dia mau coba kayak gitu. Terus aku gap year ya. Jadi sekarang udah banyak orang yang aware terhadap gap year. Terus nggak apa-apa kok, it's okay to be gap year student tuh, it's okay aja, asal itu tadi pas lu setahun 2 tahun apa berapa tahun lu jangan nggak ngapa-ngapain, intinya itu. Ya menurutku sih gap year itu mungkin banyak orang yang mengalami tapi nggak banyak orang yang cerita gitu, karena mungkin dianggapnya dicap negatif atau dia malu. Iya malu gitu. Tapi yang mengalami menurutku banyak gitu. Dan kalaupun kita mengalami, selama kita ngambil sisi positif juga akhirnya kita bisa dapat sesuatu yang positif kok. Aku dulu juga tadinya nggak ini ya, yang kamu tadi cerita awalnya kamu ngerasa insecure nggak? Iya pasti insecure, tapi setelah dijalanin malah jadi dapat jurusan yang aku suka, dan ini tuh gue banget gitu. Dan akhirnya ya udah kayak setelah itu kayak penembusan dosanya, bukan penembusan dosa ya, jadi kayak aku menebus kesalahanku yang nggak pernah belajar itu. Dari setahun itu aku belajar terus, jadi dari situ belajar terus. Pas kuliah jadi suka belajar karena aku udah tahu, karena aku suka sama jurusan yang aku pilih tadi, bukan berdasarkan kayak random pick yang aku bilang tadi. Mau ini aja deh. Kalau suka sama jurusan kan sesusah apapun kita tetap belajar, karena kita udah suka duluan kan. Kayak ibarat kata kalau kita udah suka sama orang ya, dia mau kayak gini mau kayak gitu, kita tetap aja bucin gitu, tetap aja suka sama dia, sama gitu. Ya mungkin terakhir ya, mungkin kamu ada pesan nggak untuk orang-orang di luar sana? Wow, pesan. Dia juga gap year gitu kan, mungkin ngerasa lagi down. Apet. Mungkin kamu ada pesan nggak buat pesannya apa ya?
cuma ini aja sih, kalau kalian nonton video ini dan kalian tuh lagi sekarang lagi gap year, kalian lagi sekarang nggak kuliah, belum kuliah, tapi kalian pengen banget kuliah, pesanku adalah satu, nggak usah insecure. Pasti ada waktunya kok kalau kalian benar-benar punya niat dan punya biaya untuk kuliah. Terus yang kedua, kalian juga jangan sampai kosong otaknya. Kalian isi 1 tahun 2 tahun kalian itu dengan sesuatu yang itu tuh lead kalian untuk ke jurusan yang kalian mau. Kalau kalian ngerasa kayaknya aku potensi di ilmu sains deh, matematika misalkan, ya udah kalian belajar itu aja, baca buku tentang itu, ikut kursus di situ. Kalau enggak, banyak kan sekarang yang aku bilang kayak ada workshop gratis lah, webinar atau kelas online yang berbayar tapi nggak semahal kalau datang gitu loh. Kayak gitu. Dan kalau bisa itu tuh dijadwal, jadi bukan cuman kalian dengan diri kalian sendiri, tapi juga kalian ada teman-teman belajar yang lainnya. Kalau ada teman yang belajar yang lainnya, ada teman seperjuangan, kalian lebih semangat. Kayak gitu. Terus yang ketiga juga itu tadi udah, jangan insecure, terus jangan sampai otak kosong. Terus apa lagi ya, kalian jangan mikir pendapat orang. Pendapat orang kalau nanti gap year tuh kayak gap year tuh lo udah tua. Apalagi ada tuh pasti besok kalau kalian masuk kuliah nih ya, buat kalian yang gap year pasti ada tuh kayak, kamu umurnya berapa sekarang, kamu kelahiran tahun berapa kok baru masuk kuliah gitu. Bodoh amat, kayak udah hempaskan itu. Kalian nggak usah buktiin dari umur deh. Lu oke, umur gue misalnya lebih tua dari lu, tapi please nanti pelajaran gue juga bisa lebih bagus dari lo, atau kita bisa sama kok gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih udah menceritakan pengalaman. Sama-sama. Semoga yang nonton ini nanti bisa lebih terbuka lagi insight-nya ya, dapat enlightenment. Gap year itu ternyata justru banyak peluang-peluang di situ yang untuk mengembangkan diri gitu ya sebenarnya. Jadi peluang untuk mencari sebenarnya kita tuh mau kemana gitu. Jangan sampai kita tuh buru-buru memutuskan ingin ngambil jurusan tertentu, ternyata kita tuh cuman kuliah karena ngikut temen doang gitu. Kuliah karena keharusan. Iya, karena yang lain kuliah gitu. Karena ngikut temen doang gitu kan. Banyak gitu yang berakhir kuliah tuh cuman setahun 2 tahun, habis itu dia udah nggak tahu kemana, karena dari awal malah nggak cocok, karena kuliah dari awal niatnya udah salah gitu. Betul. Karena kuliah itu tadi ya, kuliah itu kan 4 tahun. 4 tahun itu minimal. Kalau misalkan lu nggak suka sama jurusan lo, terus lo ngabur, kalau nggak lu bakalan tersiksa selama 4 tahun atau bahkan sampai 7 tahunan, 8 tahun, 10 tahun. Jadi jangan sampai jurusan yang lo pilih itu menyiksa lu selama beberapa tahun itu. Ya, karena kuliah itu sendiri butuh kesiapan mental gitu loh. Ya, nggak kayak SMA, nggak kayak sekolah, sama sekali nggak kayak sekolah. Karena kuliah tuh kita dituntut untuk bisa ngambil keputusan sendiri gitu, nggak kayak SMA yang semuanya itu serba diatur gitu. Betul. Betul. Itu aja mungkin ya. Thank you for watching. See you on the next video. Bye.